Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Anak gue lagi renang, aman Cung, aman. Aman, bener ya. Kita kan kalau di radio dulu ada produser. Nah, karena kita nggak ada produser, One man show sekarang ya. setting sendiri kameranya, ngobrol sendiri. Kalau dulu kan zaman lu siaran, udah disiapin skripnya, playlistnya udah disiapin. Tapi lu lebih suka ada orang yang nyiapin atau one man show? Nggak suka, gue lebih suka one man show. Karena aku bukan tipe penyiar yang tandem ya. Oke. Jadi apapun tuh pasti jadi gini Cung, dulu di Istara itu dulu aku yang bikin playlist buat orang-orang, buat penyiar-penyiar lain, tapi giliran siaran gue sendiri aku kosongin malah playlistnya, aku bikin semi lah, bikin Oh jadi gitu rahasianya guys. Jadi kenapa waktu siarannya Igor, jam-jam siaran Igor lagunya aneh. Iya gitu. Terjawab sudah pertanyaanku. Terjawab sudah, gitulah. Ya namanya juga begitu ya egois, guys. namanya ya. juga MD ya. MD kan MD tuh nggak egois MD loh sekarang. egois ya? MD zaman sekarang tuh MD radio zaman sekarang tuh ya bersyukurlah kalau waktu zaman lu itu ada treatment. Ada treatment seperti itu. Kalau sekarang ini nggak tahu ya, mungkin karena gua terakhir ada di radio yang harus di planning 1 minggu semua termasuk lagu-lagunya, jadi ya aku nggak bisa men-setting jam siaranku harus lagu ini dan nggak tahu ya, mungkin sekarang radio-radio juga nggak bisa mempercayakan semuanya pada selera penyiar. Iya, betul. Itu aja sih. Iya ya, sih. akhirnya membuat semua radio tuh jadi terdengar sama. Kemarin aku juga ngobrol sama Tony kan di podcast On Time juga. Ton, gue bilang aja, aku tuh tahu The Bird and the Bee, tahu Rock Shop, apa tuh dulu, Massive Attack, apa tuh Cung dulu Cung, yang trip hop down tempo kayak gitu. Trip hop itu. Rock Shop, The Bird and the Bee. Aku kok. Ya yang. Aku tuh nggak katam sama genre-genre begitu loh sebenarnya. Lu juga puter kok. Zaman dulu tuh lu puter kok. Aku masih inget. Bahkan kita tuh sebenarnya saling ini loh Cung, saling ngamatin satu sama lain gitu. Enggak, aku juga dapat ilmu dari kamu tuh. Ada beberapa lagu-lagu yang iya dari iya ya, ini ternyata kayak Penau. Masih inget nggak lu Penau? Aku tuh nggak tahu Penau. Dari hard rock taunya dan dari siaranmu gitu. Ya, ini ya. Nah, aku bilang ke Tony pas saat itu, Ton, masih inget nggak nama-nama ini? Iya kata Tony katanya. Iya itu dulu Bray katanya. Kenapa emangnya? Iya dulu itu aku tahun 2000 sampai 2004 sampai 2006 itu saya emang seenak jidat emang katanya, seenak jidat muter lagu yang gue pengenin. Tapi sekarang dia kan di radio di Palu gitu. Gak ada lagi, dia udah nggak gitu lagi. Jadi dia udah bermain aman, semuanya tuh lagu-lagunya lagu hit semua. Betul. Jadi lagu-lagu yang diputar di radio dia itu apa sih namanya? RHFM tuh semuanya ada lagu-lagu yang memang lagi happening di top Spotify, dia bermain aman, udah nggak ada lagi kata gitu. Ya mungkin ya itu bener kata lu tadi ya, treatmentnya udah beda lah. Treatmentnya udah beda dan lebih ke main aman radionya sih. I mean kayak gini, kalau ketika radio memutarkan satu lagu yang menurut MD-nya enak, belum tentu orang lain mendengarkannya juga enak. Jadi supaya ngejaga itu, kenapa akhirnya radio-radio seragam semua muternya lagunya yang top Spotify, top 10 hits Billboard dan lain sebagainya, karena itu udah pasti dari penjualan dari penjualan, dari sering diputer airplay ya, sering diputer di Spotify kan kelihatan gue berapa kali diputer. Masih sering ngecek nggak lu? Sering sih, kayak Adele Easy on Me itu kan paling atas, emang aku cek itu kan sampai jutaan kan diputer kan gitu, hampir jutaan. Di YouTube juga kan kelihatan viewersnya kan diputer. Iya, tapi emang Adele tuh gila sih. Adele tuh gila ya emang. Dia mau bikin album dari 19, 21, 25, 30 sekarang. Sukses semua. Ada yang gagal. That's called keberuntungan atau mungkin kayak hitung-hitungan dari label kali ya. Hitung-hitungan dari label ya. Iya sih.
Ya, zaman Tapi kita. kira-kira Adele nanti akan buat lagu judulnya 35. 35. Kalau dia albumnya bikin albumnya 35. Ya kan? Pertama 18. 19 kali. 18. 19 itu yang pertama. 18 atau 19? 19 yang Chasing Pavement. Oh ya 19. Terus 19 terus 21 itu yang paling meledak tuh, yang ada lagunya Rolling in the Deep ya. Iya. 2 itu kan 2 tahun. 21 ke 25. 25. Bedanya 4 tahun. 25 tuh yang mana ya, Cung ya, albumnya? 25. Lagunya. Kalau Skyfall tuh kan soundtrack ya. Kalau 25 tuh yang mana ya? Gimana kalau kita cek Spotify aja? Cek Spotify. Itulah guys, kalau sekarang tuh kalau bingung-bingung tinggal Aku cek sudah Spotify. lupa, aku sudah lupa. juga. Kak. Aku sudah tidak berkecimpung di dunia radio lagi, jadi agak bingung. Ntar, aku nggak bisa tak gini. Adele 25 album 25. Maaf sinyalnya. Hello. Oh iya. Oh dia it's the other side itu ya. Iya. Hello, terus 30. 30 yang sekarang ya. 30 kan bedanya 5 tahun tuh. Nah, berarti habis dari 2, terus 4, terus 5, berapa ayo? Lanjutannya. Ya. Ininya siapa sih, Cung? Produsernya dia siapa sih? Di balik kesuksesannya dia tuh yang bikin lagunya siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala dia ditakdirkan menjadi penyanyi terkenal. Gitu lah. Gua nggak perhatikan sempat ya? ngecek loh. I mean like kayak kalau gue sebagai waktu itu as a MD ya, gue hanya mendengarkan lagu itu enak atau enggak gitu. Nggak pernah tahu. That's it ya, cuman segitu aja ya. Jadi kayak aku nggak tahu itu tangan dinginnya siapa, produsernya siapa. Tapi at least kalau lagu itu enak ya udah gue puterin. Itu treatment aku waktu di radio. Aku nggak membedah sampai sedalam gitu ya. Aku bukan nggak mau membedah ya, tapi lebih ke kayak toh juga pendengarnya nggak akan kan. Enggak buat ininya aja, Cung, buat ke ilmunya aja. Okay. Kalau aku harus, Cung, wajib. Bukan cuma lagu, film pun aku bedah sampai ke produsernya, direkturnya siapa. Itu buat kepuasan aku sendiri sih. Jadi kayak gini aja deh, Pharrell Williams kan mengawali karirnya tuh sebagai produser gitu loh. Pharrell, aku ngefans sama Pharrell untuk dunia hip hop ya, dari Pharrell dulu. Ternyata dia dulu aku nggak senotis bahwa Pharrell itu adalah dibalik kesuksesannya Britney Spears. Iya, I'm a Slave for You itu Pharrell yang buat. The Neptunes. Sih ada Iya, ada Pharrell. Terus Justin Timberlake album Justify itu satu album Pharrell semuanya. Oh pantes, beatnya agak mirip. Nah itu dari situ aku menarik kesimpulan. Oh ternyata emang produser-produser di sana itu emang punya benang merah beatnya Pharrell tuh seperti itu, beatnya Kanye West tuh seperti itu. Dan ternyata emang Pharrell itu berangkat dari produser gitu loh. Berangkat dari produser, dia sukses bikin Justify. Memang suksesnya dia kan baru-baru setelah Despicable Me itu, Something Happy kan gitu loh. Baru dia sukses tuh bikin Blurred Line, baru dikenal lah gitu loh sama orang. Aku taunya Pharrell tuh waktu NERD, tapi NERD kan gitulah, segmented gitu loh. NERD tuh yang suka tuh nggak sebanyak ketika Pharrell nge-produce artis gitu loh, Jung. Robin Thicke juga dia Pharrell kan. Gitu. Udah deh. Anaknya udah balik. Andukan dulu. Di kamar anduknya. Hah? Di kamar. Oh ya Allah, dijemput. Sendalnya udah. Kenapa? Hah? Dimarahin apa? Dimarahin kenapa? Oh suruh udahan paling. Oh dimarahin karena dimarahin sama mbaknya. Oh gitu. Ada ketentuan guys. Berenang di hotel nggak boleh lama-lama. Sorry, berenang di rumah tamu saya nggak boleh lama-lama. Gitu. Gitu Cung, kalau Pharrell, aku ngefans tuh kalau di hip hop Pharrell. Kalau di hip hop tuh pasti ada peran produser tuh sangat penting Cung. Iya, tapi dengan konsekuensi akhirnya kayak dari beda-beda artis tapi feel lagunya sama gitu. Kalau Indonesia yang sekarang ini lagi banyak tuh Lale Ilmanino. Ya Allah, mirip semua lagunya. Tapi enak. Bukan bilang tidak enak ya, enak. Tapi semacam kayak
bayangin lah lagunya waktu sama Arman. bukan Isyana Sarasvati. Lala Huta Hmm. sama lagunya yang sama Reza Candika. Itu nadanya sama, Ya. chord progresifnya skornya sama, sama. temponya juga sama. Iya, sama. Gua Lale Ilmanino tuh selalu mendefinisikan itu perpaduan antara Ran sama Malik yang esensial udah. Ada sentuhan Maliknya, ada sentuhan Rannya gitu loh. Tapi kok gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja kesannya. Enggak, bukan gitu-gitu aja ya, tapi lebih ke kayak yang keluar itu gitu-gitu aja. Ini sih kayak aku perhatikan kayak di Arman, di proyeknya Arana Project gitu. Arana tuh Arman kan pertama kali kan Hanya Engkau Yang Bisa. Memang tuh Malik and Essential banget sih aku dengerin, kayak lagunya Malik and Essential cuman yang nyanyi Arman gitu loh. Tuh. Nah, itu pertama 2016 itu aku perhatikan. Nah, ketika masuk single keduanya Sebelah Mata itu udah beda, udah ada Bukan Tunggu di Sana ya. Tunggu di Sana itu keempat malah. Itu bukan Lale Ilmanino lagi udah. Itu yang bikin Aldi ini yang bikin. Tua banget Aldi Bragi. Itu mantan suaminya Ririn Yulianti. Nah, itu guys, aku nggak pernah ngulik-ngulik kayak dia tuh. Aku tuh nggak sedetail itu. Aku cuma, lagu ini enak, udah that's it gitu. Enggak, Aldi ini loh, lu pasti tahu kok yang bikin lagunya. Cowboy Junior. Iya, yang bikin Rizky Febian yang enggak Aldinada Permana, iya kan? Aldinada Permana, itu Tunggu di Sana. Itu Aldinada Permana. Aku tahu Aldinada itu gara-gara Suave. Oh, Suave ya? Oh, Aldi itu Aldi Suave. Iya. Tahu gua Suave. Iya. Itu. Ya tahu gua Suave, Blue Respiring gitu ya dulu kan. Iya. Nah, itu anak-anak renang udah nggak boleh ya? Disuruh berhenti ya? Nggak tahu sih. Apa cuma anak gua aja yang disuruh berhenti tadi? Mungkin aja anak lu. Anak lu udah jam ini. Udah jam masuk kelas kan? Iya. Jam gua masih ikut jam Jawa Timur. Belum jam Bali. Kenapa? 751. Nggak tahu, nggak di otomatis mungkin handphoneku. Walah. Nih guys ya, ini sekarang jam 8.51. Nggak tahu nggak kelihatan ya. 8.51 ya. Sepagi ini guys, aku datang ke hotelnya dia. Ke kamar tamu saya. Kamar tamu. Iya, sepagi ini demi untuk kontennya dia. Habis yang gagal di Zoom kita bahas di sini. Tapi kalau ketemu langsung Cung udah nggak sevulgar waktu di Zoom malam itu juga guys. Apa vulgarnya? Vulgarnya banyak banget. Lu kalimat pertama aja udah langsung gua harus edit tuh. Lagi ngapain Cung? Lagi sibuk apa? Lagi Coli. Aku ya kan. Itu kan yang mau kamu edit. Banyak di belakang tuh lebih parah lagi. Itu terlama malah Cung. Itu 1,5 jam kita ngobrol. Iya. Tapi lo lebih enakan Zoom atau lebih enakan ini? I mean like bukan masalah podcast aja sih, tapi lebih kayak let's say kayak anak-anak sekolah atau konser atau apa gitu. Iya. Konser ada yang pakai Zoom lagi, konser ini agak asik. Mending gini ketemu langsung. Iya, cuman ya mau gimana lagi kalau pandeminya belum kelar. Kemarin kan karena gara-gara pandemi kan, akhirnya kita bikin Zoom. Mungkin Zoom ini akan berkurang lah. Habis ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Face to face ya. Face to face lah. Gitu. Face to face itu adalah muka dua muka. Face to face muka dua muka. Face to face ini diganti jadi Meta. Facebook. Itu tolong. Facebook. Itu ganti nama itu. Sebenarnya banyak yang ini loh, banyak yang lu kepanasan ya. Panasan sekarang ini mataharinya ke sini. Nih. Iya, karena apa? Ganti nama? Ganti nama karena katanya terlalu banyak scam, terlalu banyak yang vulgar, terlalu banyak. Iya sih, memang beberapa waktu ini aku lihat Facebook kok semakin ada konten-konten yang ini. Nah, permasalahannya banyak orang yang semacam kayak mendefinisi. Lu pindah aja deh daripada lu nanya apa. Ini aja. Nah, ini aja. Kabelnya banyak soalnya guys ya. Dan kau injak, sorry. Hah? Oh, gue injak? Iya. Oh iya. Gak apa-apa. Hati-hati guys. Udah. Banyak yang menyayangkan. Kalau misalnya cuman ganti nama tidak menyelesaikan akar permasalahannya itu. Cuman ya mau gimana lagi? Udah berpuluh-puluh tahun juga kan si Facebook buku muka itu. Enggak berpuluh tahun apa? Enggak kan 2000 ini, Cung, 2007, 2008 kan? 2000-an. Oh ya, 2004. Iya, benar. 2004 itu
cuman di Inggris doang saat itu, aku ingat. Cuman masuk Indonesianya tuh baru 2008. Orang aku kayaknya aku SMA udah ada kok 2004 2005. Kalau nggak salah ya. Bali. Jadi, tapi gini loh Cung, kalau ngomongin tentang Bali tuh, gue kadang-kadang ya inilah, ya jalan manusia beda-beda lah ya. Ada teman gue kemarin tuh ke Nusa Penida. Lo pengen ke Nusa Penida? Iya, tapi kan gue inilah ada anak gitu kan, gak bisa dong seenak jidat gue berangkat sendiri ke Nusa Penida segala macam seperti itu. Ya jadi aku ngikutin ininya, seleranya anak-anak sama istri. Mau ke mall, ya udah ke mall aja karena aman gitu loh. Ke mall, kalau Nusa Penida kan butuh waktu segala macam, naik kapal sudahlah. Ya, kita apa kali yang nginep aja di sana. Iya sih sebenarnya. Gak tahu ya. Gue nggak jalaninnya beda Cung. Kalau sendirian tuh mungkin bisa, kalau sendirian. Oh mungkin Gue lebih memikirkan, kok nanya kan ke istri mau kemana, mall aja katanya, lebih ini katanya. Ya udah mall aja, terus hotelnya juga cari yang deket-deket sini lagi. Jadi setiap tahun tuh gue nggak ada ini, kalau nggak Kute, Sanur gitu-gitu lagi gitu loh. Tapi emang paling ini ya paling Kute tuh paling gampang, accessible ya bahasanya. Accessible. Tapi kalau Bali sekarang kan lagi mau dikembangkan itu di daerah Pererenan. Apa itu? Itu atasnya Canggu. Di atasnya Canggu. Jadi Canggu itu, to be honest, selama pandemi ini hanya Canggu yang bertahan. Ubud, Kute, Legian kayak down, zero gitu kan. Nah Canggu doang nih yang kalau dibilang masih rame ya oke lah, keramaiannya berkurang. Cuman masih ada bule di sana. Oh, di sana masih ada bule? Masih ada bule, dan jujur... iya, bule kok berkurang ya? Dari pertama kali aku datang kemarin tuh kok nggak banyak ya? Iya kan, bordernya masih ditutup. Nah, yang bule-bule yang ada di Canggu itu adalah bule-bule yang either terjebak atau memang nggak mau pulang, maunya digoyang, nggak mau pulang, maunya digoyang. Gitu kan? Atau enggak ya emang kayak semacam kabur aja gitu. Dan hanya di Ubud aja yang ada bule kayak gitu. Iya. Kute aja udah nggak ada. Kute nggak ada. Kute hampir ini gak. Karena gini, kalau Bali itu area kedatangan bule itu bisa ketahuan dari mana. Kalau Australia itu di Legian. Australia di Legian ya. Australia. Iya sih. Australia di Legian. Kalau dari Asia ya. Asia, let's say kayak dari Malaysia atau dari Jepang atau dari Taiwan, Thailand. Itu kebanyakan seminyak. Iya benar. Gue kalau ke W pasti bulenya bule Asia. Bule Asia ini, Asia Jepang ya gitu. Sementara yang Eropa Canggu. Bener. Itu udah kebagi. Iya bener. Iya. Kalau ke Canggu gue pasti lihat bulenya itu ya bule ini, bule Eropa, bule barat lah. Ya, yang agak kemerahan kulitnya gitu loh. Ya tapi bukan mengeneralisir semua ya. Pasti ada kayak bule dari belahan dunia yang lain. Ada lagi Cung. Ada lagi Cung. Gue pernah di Nusa Dua, itu bulenya itu Taiwan juga. Kalau itu berdasarkan dari ses. Bule kiri di sana ya? Enggak, kalau yang di Nusa Dua itu yang sudah berduit. Oh, pantesan. Kalau yang di Kute Legian, sorry to say ya, lebih banyak yang rock and roll. Yang ya. Oh, pantesan ya. That's why hotel-hotel yang di sana kebanyakan hotel-hotel kamar doang atau yang gimana. Sementara kalau di Nusa Dua atau di let's say kayak di Ubud itu lebih banyak kayak resort atau kayak ya kamu spend 7 hari di sana. Oke. Ya, kelas ekonomi, kelas sesnya juga menentukan dia nginepnya di mana ya. Tapi ya bukan artinya kayak kamu miskin, kamu nggak boleh datang ke Nusa Dua, bukan seperti itu ya. Tapi mostly bule-bule yang datang di Bali yang rock and roll lah bilangnya. Rock and roll tuh maksudnya kayak ya pakai hotel cuman buat tidur doang gitu ya, pasti di daerah Kute Legian.
Iya. Ya iyalah kalau harus ada duit di Nusa Dua, apalagi apa kabar aku gitu loh sama keluarga yang nginep di Nusa Dua udah diusir inilah kalau dari awal udah gitu. Tolong ya, aku sebagai warga lokal aja kayak males gitu ke Nusa Dua. Kenapa, Jeng? Satu, jauh. Kalau aku sih ya memang mengingatnya jauh dan jauh dari mana-mana. Iya kan? Iya, betul. Jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana. Terus yang kedua adalah di sana itu kebanyakan lebih ke resort villa atau hotel-hotel yang kayak obat ya bintang 7 ya. Obat bintang 7. Ya. Bintang 5, bintang 7 gitu. Jadi kebanyakan memang ya hotel-hotelnya hanya untuk yang berduit. Gitu. Oke. Canggu juga sih. Kalau Canggu itu lebih rock and roll sebenarnya. Rock and roll ya. Rock and roll tapi yang berduit. Rock and roll tapi punya duit ya. Sedangkan yang Kuta sama bukan bilang tidak berduit ya, tapi lebih ke kayak ya udah kalau aku di Kuta aku bisa strolling around aja. Iya gitu. Yang Nusa Dua itu berduit tapi yang elegan ya, yang udah bapak-bapak sama Sanur juga. Sanur sama Nusa Dua hampir sama. Ya. Gak udah Sanur udah, Nusa Dua udah, Seminyak udah tahu. Ya kalau di Ubud dan Canggu memang gue nggak pasang nginap, cuman main aja ke sana ke hotel-hotelnya. Lebih enak main sih. Aku sebagai orang Bali juga lebih serak nginep di rumah daripada di hotel. Jujur. Iya. Karena satu bukan gimana ya. Ada orang hotel kan di sini ya. Biarin aja. Kadang-kadang orang hotel ya thanks to pandemi sih. Akhirnya mereka lebih menghargai orang lokal. Karena biasanya orang lokal tuh bukan hanya orang Bali aja ya, tapi kayak orang dari Jakarta, dari Surabaya. Itu kadang-kadang at least bisa bahasa Indonesia lah gitu. Ya semacam kayak bukan dibedakan ya, tapi lebih ke oh kamu dari Indonesia, kamu tidak mengerti. Sementara kalau dari luar negeri, oh bapak perlu apa? Aku ini makanannya diambilin, terus handuknya diantar gitu. Kalau dari sini, handuknya di sebelah sana, ambil sendiri. Iya. Mereka sudah booking untuk day bed tuh yang di luar, maksudnya yang bisa ngelihat pantai. Dan turns out ternyata di waktu itu panas banget, jadi mereka request apakah boleh dipindah, pindah ke dalam gitu. Nah ternyata perlakuannya adalah perlakuan dari orangnya itu orang apa sih bilangnya, kayak aku nggak bilang itu supervisor atau bagaimana, tapi orangnya Cafe Del Mar tuh bilang kayak, oh maaf kalau misalnya miskin mendingan keluar aja. Wah kacau nih. Akhirnya diviralkan lah sama orang-orang di sosial media. Saya ini lulusan Cornell itu dari universitas daerah mana gitu. Cornell kan vokalisnya Soundgarden, Chris Cornell. Nggak tahu lo ya masih. Nggak tahu. Cornell dia. Cornell aku tahu. Maaf, Cornell aku tahu. Maaf. Soalnya gue pikir lo aliran Rich Brian. Oh bu. Edamame. Tolong. Kalau Edamame itu kan lagi karet. Kalau yang Power Gold itu adalah 98 Degrees. Kids on the Block. On the Block. Apa 9/11. 9/11. Today why find love. Kemarin gue nginep sama teman gue dari Jakarta kan. Ya sudah berumur juga sih. Maksudnya kayak udah 30 plus lah. And then mereka tuh memutarkan 9/11. The Day We Found Love. Dan somehow mungkin karena aku sempat bekerja di radio sebelumnya memutarkan lagu kayak gitu. Aku ikutan bernyanyi gitu. Akhirnya lo kok tahu katanya? Kamu tahu gitu. Lo tahu. Iya. Maaf kan ya, face aku mungkin kelihatan 17 tahun tapi KTP tetap 32 ya. Jadi kayak ya aku tahu karena aku pada saat lahir pun mungkin aku tidak mendengarkan lagu itu, tapi hanya karena waktu itu aku bekerja di radio itu dan aku memutarkan lagu itu, jadi aku tahu gitu.
Tapi ngobrolin tentang lagu yang di kelahiran yang maksudnya gini ya, Cung. Aku lahir 80-an ya, sama kayak kamu gitu loh. Seiring bertambahnya usia, di usiaku yang kemarin lah 2 tahun belakangan inilah, di satu usia 35, 36, itu aku malah mundur, Jung. Jadi perbendaharaan lagu-laguku tuh aku perkaya dengan lagu-lagu tahun 70-an yang dulu nggak tersentuh ya, yang nggak tersentuh gitu. 90-an kan aku udah hatamin nih di radio. 2000-an udah aku hatamin. Aku mundur malah ke 70-an. Akan Spotify gampang banget kan, tinggal aku search aja 70s hits atau 70s love song. Ternyata lebih keren-keren loh, Jung. Kalau kamu lebih beda lagi, Jung. Maksudnya masih ada zaman Stevie Wonder, masih lagi happeningnya Earth, Wind and Fire gitu loh. Michael Jackson tuh masih kulit hitam, masih zaman Rock With You gitu loh. Masih belum suntik putih ya. Belum putih. Keren, cakakan kayak gitu. Through the fire gitu. Dan sekarang kalau di Surabaya tuh aku dengernya udah bukan hard rock lagi, Suara Surabaya. Namanya programnya aku suka tuh Memorabilia. Itu keren banget tuh. Lagi tahun 70-an, 80-an, 90-an. BTW ngomong cukup bersyukur ya. Mungkin di agamaku juga diajarin seperti itu, tapi aku tuh dalam hal alkohol, kamu jahat tapi enak. Bukan, gue malah tidak mendapatkan kenikmatan di situ. Mungkin gara-gara itu kali ya, akhirnya aku tidak tersentuh, nggak pernah menyentuh dengan. Pernah menyentuh di saat aku umur 20-21 kalau nggak salah, waktu baru lulus SMA gitu loh, baru masuk Surabaya. Dan gue kan nggak menikmati gitu loh. Pernah datang ke Colors kan itu, ya udah deh kalau nggak nikmati mending orange juice, udah enak manis seperti itu. Pun aku sebenarnya gini, aku itu punya mindset adalah aku nggak pernah dilarang merokok, aku tidak pernah dilarang minum. Tapi ketika aku merokok, ketika aku minum, aku tidak mendapatkan kenikmatan. Nah itu jujur. Tadi limoncello itu karena aku baru nyoba, karena aku belum pernah mencoba yang seperti itu sebelumnya, dan itu enak. Kalau yang sebelumnya yang tidak mendapatkan enak-enaknya, lo apa contohnya? Bukan mendapatkan enak-enak gimana ya, tapi ya kalau semacam kayak minum reguler lah intinya. Aku kalau minum harus ada minuman drink to go kayak gitu. Gitu. Aku akhirnya sorry. Aku mengklarifikasikan diriku itu sebagai social drinker. Jadi aku akan minum ketika ada temanku yang minum. Oh, lebih menghormati biar nyaman lah ya. Betul. Jadi ketika kemarin itu minum itu karena ada temanku yang minum. Oke. Tapi lu menikmati ke rasanya segala macam tuh menikmati? Yang kemarin terus terang menikmati. Oke. Karena aku juga bukan tipikal yang aku tahu nih minuman-minuman yang gimana yang let's say aku aja nggak tahu brand-brandnya apa Jack Daniels atau apa gitu, Martell gitu ya. Aku nggak bisa membedakan rasanya. Sama ya. Menurutku sama. Dan kemarin pun minum tuh karena satu ada teman, yang kedua ada promo. Saya manusia promo ya. Saya mencari yang harga murah. Jadi ketika ada minum 50.000 dan gelasnya gede banget gitu, oke, aku ambil. Ternyata rasanya rasa rujak. Kalau aku sih mending minum orange juice deh, lebih enak, lebih manis, segala macam, lebih seger. Nah itu dia. Ya namanya juga orang penasaran kan. Nah kalau orang penasaran tuh harus dicoba terus biar tahu rasanya. Dan setelah tahu, oh ternyata gini aja rasanya, yaudah, dan nggak nyoba lagi. Sama kayak rokok ya. Aku hanya merokok itu kayak, oh teman-teman pada karena ada lagi rokokan gitu ya. Ada teman-teman merokok, aku coba, dan aku tidak mendapatkan kenikmatan. Jujur. Ya. Merokok ya. Kalau di rokok beda. Kalau di rokok dia doyan, guys. Anjir. Ya sudah. Apa? Ya terakhir apa? Apa? Enggak. Dia mau apa? Merokok atau dirokok? Gua itu lebih suka ngemil. Gini Cung, gua nggak ngerokok, gua nggak alkohol. Tapi kalau habis makan, memang mulut emang nggak enak. Jadi aku ngatasinya biasanya nyemil, harus ada. Tapi dulu kan pernah ngerokok kan? Enggak. SMA ya, nyoba pernah sekali di umur 17 dan aku nggak mendapatkan kenikmatannya. Udah berhenti. After itu setelah umur 17 itu udah nggak. Itu dia, karena dorongan itu dari kita. Kalau dorongannya dari teman-teman yang lain itu
akhirnya jadi ketergantungan. Gitu. Semakin panas, semakin panas dan aku semakin mules-mules ini, nggak tahu kayaknya harus ke Lu banyak agenda ya kayaknya ya. Jung, ini makasih banget ya. Makasih. Kita setiap kali ke Bali pasti bikin kayak gini, meskipun kadang-kadang juga ngobrolnya kadang-kadang ngalur ngidul gitu loh. Ya kayak gini ngalur ngidul. Nggak ada skrip sama nggak ada sekali. Skrip, nggak ada apa. Nggak ada apa. Tiba-tiba Jung datang ke sini. Ya. Oke, aku datang ke sini. Oke, langsung di setting. Aku sudah tahu ini ternyata. Karena kayak gini, momen-momen kayak gini tuh priceless, Jung. Priceless banget. Ya, aku ke Bali aja setahun cuma sekali gitu, seperti itu. Dulu kayaknya sering deh, gara-gara pandemi. Dulu ya, gara-gara pandemi ini 2020 awal itu Januari aku ngasih ke sini, tanggal 1 sampai tanggal 5 hari aku di sini. Dan ini sekarang 2021 Oktober menjelang akhir tahun kan, akhir tahun juga nggak ada cuti kan, digeser lagi sama pemerintah. Makanya aku pindahnya ke sekarang. Thank you banget ya, Jung ya. Thank you. Ya, kalau lu pernah nonton film Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio sama Brad Pitt lagi ngomong itu, "Your good friend." Nah, itu pas banget kalau aku ucapin ke "Your good friend, Cliff." Gitu. Kayak dia bilang ke Brad Pitt kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Gue ngeliat Igor hari ini kayak ngeliat gue loh. Kacamatanya nggak ada kacanya. Kacamatanya loh nggak ada kacanya loh. Beneran loh. Saat aku ada kacanya ini. Karena dia yang pakai kacamata yang nggak ada kacanya. Lo ngikut-ngikutin gue Dulu zaman Mak Yeye kalau di Jung, kacamata lu nggak ada kacanya ya. Di zaman Mak Yeye dia udah pakai kacamata nggak ada kacanya. Lebih enak nggak? Lebih enak. Lebih fokus ya? Iya, lebih fokus. Gue kan kadang-kadang kalau dibuka ini kan sembab sini, Jung. Jadi agak-agak ada cekung gitu. Makanya gue atasnya dengan cara kayak gini doang. Akhirnya kamu tahu kan kenapa kamu pakai itu. Iya. Ya sudah. Thank you banget Dani Chung. Sama-sama, Gor. Ketemu lagi di lain waktu ya. Siap. Kabar-kabarin. Selalu keep kontak. Karena tidak ada kabar yang tidak kami kabar-kabari. Ya. Tetap dikabar-kabari. Cek dan recheck. Cek dan recheck. Dan pastinya insert siang akan terus hadir. Hati-hati lo ya. Enggak, gue edit lagi nih. Hati-hati lo ya. Hati-hati lo ya. Banyak yang ini, banyak yang kenal soalnya. Teman-teman gue juga banyak yang kenal. Ya udah, bye.